Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aleusu dengan NIM 1314-22003. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Terampil dalam Memberikan Kompensasi Gaji dan Remunerasi. Baik, yang pertama, rumusan masalah, yaitu jelaskan definisi kompensasi. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis kompensasi dan tunjangan. Dan yang ketiga, bagaimana struktur pengajian insentif bagi pegawai. Yang pertama, definisi kompensasi. Menurut Shimamura, kompensasi adalah apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Tohardo mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi kerja. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksud untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. Yang berikutnya bauran kompensasi. Contoh penerimaan bauran kompensasi yang terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, tunjangan. Yang ketiga, fasilitas penunjang pekerjaan. Yang penentuan besarnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa tantangan implikasi ketergantungan yang bisa memaksa departemen manajemen. Baik, yang berikutnya jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung dan secara tidak langsung. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Secara sederhana, kompensasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang berikutnya, struktur pengajian insentif bagi pegawai. Pengertian insentif Mangkunegara mengemukakan bahwa insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, tujuan pemberian insentif. Tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Tujuan pemberian insentif dapat dibedakan dua golongan, yaitu yang pertama, bagi perusahaan, tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan khususnya dalam kegiatan produksi ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan jalan mendorong atau merangsang agar karyawan. Yang kedua, bagi karyawan, dengan adanya pemberian insentif, karyawan akan dapat mendapat keuntungan. Baik, yang berikutnya bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, pitchwork atau upah potong. Yang kedua, production bonus produksi. Yang ketiga, komisi. Yang keempat, matur curve. Yang kelima, merit raise. Yang keenam, non-monetary insentif. Dan yang terakhir, executive insentif. Baik, kesimpulannya, kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberikan bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terdapat semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa adalah antara lain ikatan kerjasama. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.